Saya Bara Wibowo Sumira, Sarjana Peternakan, peserta Latsar dari Kabupaten Ciamis, tahun 2022, Angkatan ketiga, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di lingkungan instansi tempat saya bekerja, yakni di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Langkah-langkah yang saya akan gunakan dalam pemecahan masalah terhadap isu yang ada di instansi saya sebagai pengawas mutu pakan sebagai berikut. 1. Identifikasi beberapa isu atau masalah. 2. Menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USD. 3. Analisis isu yang diangkat menggunakan fishbone. 4. Menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Tugas pokok jabatan fungsional pengawas mutu pakan yaitu melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pengawasan mutu pakan sebagaimana tercantum dalam Permentan RI nomor 119/OT.140/10/2014 tentang jabatan fungsional pengawas mutu pakan dan angka kreditnya. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang memberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Keberhasilan sektor peternakan dipengaruhi oleh faktor bibit, pakan, kesehatan hewan, manajemen, dan sumber daya manusia, di mana faktor pakan merupakan komponen penting yang porsinya mencapai 60-70% dari biaya produksi. Berikut isu atau masalah yang diangkat di Dinas Peternakan dan Perikanan Ciamis dikaitkan dengan tupoksi saya sebagai pengawas mutu pakan. 1. Kurangnya pengawasan peredaran pakan di pasaran yang semakin bervariatif. 2. Jumlah pegawai atau petugas pengawas mutu pakan di Dinas Peternakan dan Perikanan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jangkauan pengendalian mutu pakan yang diproduksi dan yang beredar. 3. Kurangnya pembinaan keamanan pakan kepada pelaku usaha peternakan di level menengah, koperasi, dan kelompok peternak belum optimal. 4. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis belum memiliki alat untuk menguji kualitas pakan. 5. Belum dibuatnya standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan bagi pelaku usaha pakan mandiri. 6. Pelayanan dan informasi pengujian sampel pakan bagi pelaku usaha ternak belum optimal. Menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. 1. Kurangnya pengawasan peredaran pakan di pasaran yang semakin bervariatif memiliki nilai 13. 2. Jumlah pegawai atau petugas pengawas mutu pakan di Dinas Peternakan dan Perikanan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jangkauan pengendalian mutu pakan yang diproduksi dan yang beredar, memiliki nilai priority 13. 3. Kurangnya pembinaan keamanan pakan kepada pelaku usaha peternakan di level menengah, koperasi, dan kelompok peternak memiliki nilai 14. 4. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis belum memiliki alat untuk menguji kualitas pakan, nilai prioritinya 11. 5. Belum dibuatnya standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan bagi pelaku usaha pakan mandiri, mempunyai nilai priority 12. 6. Pelayanan dan informasi pengujian sampel pakan bagi pelaku usaha ternak belum optimal, memiliki nilai prioritas 12. Dari metode USG tersebut dapat diambil isu prioritas, yakni kurangnya pembinaan keamanan pakan kepada pelaku usaha peternakan di level menengah, koperasi, dan kelompok ternak. Diagram fishbone akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Berikut diagram fishbone.
Metode pembinaan yang kurang sesuai dengan pelaku usaha peternakan menemukan rendahnya SDM pelaku usaha peternakan mengenai keamanan pakan. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung menyebabkan rendahnya antusiasme pelaku usaha peternakan karena memilih harga yang lebih murah. Menemukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT dengan indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jika dilihat dari strengths atau kekuatan, kualitas sumber daya manusia, pengawas mutu, dalam hal ini pengawas mutu pakan yang kompeten, dan yang kedua koordinasi antara stakeholder berjalan dengan baik. Ketiga, tersusunnya rencana kerja pembinaan pengawasan mutu pakan secara sistematis. Jika dilihat dari weakness atau kelemahan, 1. Terbatasnya jumlah pengawas mutu pakan yang ada. 2. Dia penunjang dalam melaksanakan pembinaan tidak optimal. 3. Pelaku usaha peternakan cenderung acuh terhadap keamanan pakan. Jika dilihat dari opportunities atau peluang, 1. Banyaknya pelaku usaha peternakan yang ada di Kabupaten Ciamis. 2. Perkembangan teknologi dan informasi mengenai pakan sangat luas. 3. Peredaran pakan di pasaran yang semakin bervariatif. Kemudian jika dilihat dari indikator ancaman, 1. Keterbatasan biaya operasional pengawasan mutu pakan. 2. Terbatasnya akses petani karena kurangnya pengetahuan pelaku usaha peternakan. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan keamanan pakan. Berikut alternatif pemecahan masalah berdasarkan analisis SWOT. 1. Peningkatan skill dan knowledge pelaku usaha ternak terhadap pentingnya keamanan pakan. 2. Peningkatan informasi peredaran keluar masuk pakan dan kandungan nutrisi pakan. 3. Peningkatan program kerja pengawas mutu pakan. Berikutnya, menggunakan media berupa pamflet, sosial media, atau cetak dan elektronik untuk memberikan informasi keamanan pakan. Dan kedua, aplikasi berupa database atau big data untuk mengawasi jenis dan peredaran pakan. 3. Meningkatkan kualitas pakan dengan memperhatikan sanitasi dan storage atau penyimpanan pakan. Berikutnya, pemalsuan produk-produk pakan dapat diminimalisir dengan baik. Peningkatan informasi terbarukan dengan update software aplikasi seperti software formulasi pakan. Kemudian, terus-menerus memberikan informasi mengenai bahaya keamanan pakan. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan langsung kepada pelaku usaha ternak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart government. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.